Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan dengan rekan saya Priya Jaya Bermadi dengan NIM 2022-35005 dan saya sendiri Siti Mafiratun Nikmah dengan NIM 2022-35007. Di sini kami akan membahas mengenai materi hakikat manusia dan peradaban serta dinamika peradaban global. Mata kuliah pendidikan sosial dan budaya yang diampu oleh Bapak Dr. Henry Suryo Bintoro, SPD, MPD. Yang pertama, hakikat manusia dan peradaban. Hakikat manusia adalah sifat dan keberadaan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Menurut Omar Muhammad, manusia adalah makhluk yang paling mulia karena dapat berpikir. Manusia itu memiliki 3 dimensi, yaitu badan, akal, dan roh. Peradaban dalam ilmu pendidikan sosial budaya merujuk pada tingkat kemajuan dan perkembangan sosial, budaya, dan intelektual suatu masyarakat atau bangsa. Peradaban mencakup segala aspek kehidupan manusia seperti agama, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selanjutnya, hubungan manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban adalah hal yang tidak bisa terpisahkan, karena manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Dalam ilmu pendidikan sosial budaya, manusia dan peradaban saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Dengan demikian, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Pendidikan sosial budaya bertujuan untuk memahami dan mengapresiasi nilai-nilai, budaya, dan peradaban yang ada dalam masyarakat, serta membentuk individu yang memiliki sikap toleransi, kepedulian, dan keberagaman. Dengan memahami hakikat manusia dan peradaban, dalam konteks pendidikan sosial budaya, diharapkan individu dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal, menjaga keharmonisan, hubungan dengan sesama manusia dan lingkungannya, serta ikut berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat yang adil dan beradab. Selanjutnya yaitu dinamika peradaban global. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi dan sosial yang berkombinasi dengan pembentukan kesaling hubungan regional dan global yang unik, yang lebih ekstensif dan intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang menentang dan membentuk kembali komunitas politik, dan secara spesifik negara modern. Perubahan-perubahan ini melibatkan sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai sesuatu yang mendalam, terjadi di waktu sekarang, dan melibatkan suatu transformasi struktural. Peradaban itu lahir sebagai respon manusia dengan segenap daya upaya dan akalnya, menghadapi, menaklukkan, dan mengelola alam sebagai tantangan guna mencakup kebutuhan dan melestarikan kelangsungan hidupnya. Alvin Toffler menganalisis agar meningkatkan efisiensi dan pembaharuan dan peradaban masyarakat akibat majunya ilmu dan teknologi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Priya Jaya Permadi. Buku The Three Waves 1981 menyatakan bahwa gelombang perubahan peradaban umat manusia sampai saat ini mengalami 3 gelombang, yaitu gelombang 1. Peradaban teknologi pertanian berlangsung mulai 800 sebelum Masehi sampai dengan 1500 Masehi. Gelombang 2. Gelombang 2 dimulai dengan adanya peradaban teknologi industri yang berlangsung mulai 1500 Masehi sampai dengan 1970 Masehi. Gelombang 3, peradaban teknologi informasi. Nah, peradaban ini berlangsung mulai 1970 Masehi dan sampai sekarang.
Simpulan, hakikat manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan sifat manusia yang memiliki kecenderungan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Peradaban dalam ilmu pendidikan sosial budaya mengacu pada tingkat kemajuan dan perkembangan sosial. Sosial budaya mengacu pada tingkat kemajuan dan perkembangan sosial budaya dan intelektual suatu masyarakat atau bangsa. Dalam ilmu pendidikan sosial budaya, manusia dan peradaban saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan yang sejumlah perkembangan yang dapat dipikirkan sebagai suatu tempat yang mendalam, terjadi di waktu sekarang dan melibatkan suatu transformasi struktural. Sekian dari presentasi kami, sekiranya mohon maaf. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung lewat Zoom atau di kolom komentar. Untuk sesi tanya jawab saya persilahkan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Istana Nadia Joharo dengan NIM 20223501. Izin bertanya, mengapa manusia dan peradaban tidak dapat dipisahkan? Terima kasih. Izin menjawab untuk Mbak Naza. Mengapa manusia dan peradaban tidak bisa dipisahkan? Ya, memang tidak bisa terpisahkan karena manusia itu yang saya jelaskan tadi yang sudah dijelaskan sama Mbak Viro, bahwa manusia itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Nah, cipta, rasa, dan karsa itu akan menimbulkan perkembangan pengetahuan yang berasal dari suatu budaya. Dari hal itulah, kebudayaan akan mengalami kemajuan sehingga dikatakan sebagai peradaban. Sekian, terima kasih. Apakah sudah menjawab? Sudah. Ini ada yang bertanya, Mbak Yulia. Pertanyaannya, bagaimana keterkaitan antara pembelajaran matematika dengan aspek sosial budaya manusia dan peradaban? Izin menjawab untuk Mbak Yulia. Mengenai ketertarikan antara pembelajaran matematika dengan aspek sosial budaya manusia dan peradaban. Nah, manusia dan peradaban ini sendiri merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan, sehingga untuk keterkaitan dengan belajar matematika ialah dengan numerasi. Nah, numerasi ini sendiri adalah kegiatan semisal keterampilan untuk kehidupan sehari-hari. Untuk keterkaitan antara belajar matematika dalam aspek sosial budaya, contoh salah satunya adalah lokal wisdom Kudus, yaitu adanya Gus Jigang, Bagus, Ngaji, dan Dagang. Nah, dalam Dagang ini sendiri memiliki konteks yang dalam aspek sosial budaya merupakan ciri khas Kudus dan memiliki aspek yang menjadi lingkupnya ialah manusia dan peradaban. Peradaban ini bisa terdiri dari lingkup area lingkup manusia ataupun warga Kudus sendiri, bisa dari warga yang ada di luar. Nah, untuk ketertarikannya dengan belajar matematika mengenai hitungan, semisal hitungan pengembalian uang ataupun perhitungan uang, bisa juga tentang operasi bilangan terkait dengan pembagian, perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Sekian, terima kasih atas sudah menjawab. Dipersilakan apabila ada yang bertanya. Perkenalkan, nama saya Nabila Eka Pramono dengan NIM 2022350112. Di sini saya izin bertanya,
bagaimana pengaruh peradaban manusia terhadap kebutuhan manusia? Terima kasih. Baiklah, izin menjawab untuk pertanyaan Mas Ega, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah bagaimana pengaruh peradaban manusia terhadap kebutuhan manusia yang sekarang ini. Nah, semakin tinggi peradaban di masyarakat, tentunya kualitas kebutuhan manusia juga akan semakin meningkat. Hal tersebut bisa terjadi karena modernisasi membuat kualitas serta mutu kebutuhan yang dimiliki oleh seorang menjadi semakin tinggi, yang itu bisa kita kategorikan mengenai kebutuhan, misal makan, baju, maupun kebutuhan yang sehari-hari. Nah, peradaban akan berubah menjadi lebih maju dengan adanya teknologi, ekonomi, idealisme, dan kemajuan ilmu pengetahuan. Semisal contohnya kita yang dulu cuci baju. Nah, mencuci baju dulu adalah para zaman dahulu harus pergi ke sungai ataupun danau. Nah, untuk sekarang sudah ada pompa air, sudah ada tandon air, dan sudah ada mesin cuci. Nah, itu merupakan salah satu yang mempermudah dalam kehidupan sehari-hari manusia dan menjadi pengaruh peradaban manusia terhadap kebutuhan manusia itu sendiri. Sekian, apa sudah menjawab? Sudah, terima kasih atas penjelasan. Ya, sama-sama. Saya rasa sudah cukup 3 pertanyaan. Untuk penutupnya saya serahkan kepada Mbak Piroh. Oke, terima kasih teman-teman. Apabila ada salah kata atau ucapan, kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.